Kalau ngomongin sujud, ada syarat-syaratnya. Supaya sujud kita sah, terhitung oleh agama, maka sujud kita yang pertama, jidatnya kudu dibuka. Kedua, sujudnya kudu menggunakan 7 anggota. Jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 bagian dalam jari kaki. 3, sujudnya anggota bawah kudu lebih tinggi dari anggota atas. Biar gampang, pantat kita kudu lebih tinggi daripada pala. Niat turunnya itu murni untuk sujud. Mana lagi? Udah kelewat tuh. Ada tumakninah. Terus mana sunat-sunat sujud? Biar gede ganjarannya. 1, sunat kalau sujud tangannya tidak diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wasabi'u as-sujudu. Adapun rukun salat yang ketujuh yaitu sujud. Marrataini padahal 2 kali. Maqrunan bitumakninati padahal disertai dengan tumakninah. Wa yushtaratu fihi an yasjuda ala jabhatihi. Dan dipersyaratkan pada sujud oleh bahwa sujud oleh seseorang atas jidatnya maksyufatan padahal terbuka. Wa ala rukbataihi dan atas 2 lututnya. Wa ala juz'in min butuni yadaihi dan atas juz dari bagian dalam 2 tangannya. Wa juz'in min butuni asabi'i qadamaihi dan juz dari bagian dalam jari-jari 2 telapak kakinya. Wa an yarfa'a asafilahu ala a'alihi dan bahwa ia meninggikan akan anggota bawahnya di atas anggota atasnya. Wa an yatasaqala bi ra'sihi dan bahwa ia menekan dengan kepalanya hatta yahissa bisiqali sehingga ia berasa dengan berat. Wasunnatu an yasjuda ala anfihi. Adapun sunnatnya yaitu bahwa sujud ia atas hidungnya. Wa yaqula fi sujudihi dan ia mengucapkan pada sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa adnal kamali salasun. Adapun minimal sempurnanya yaitu 3 kali. Wa an yuksira fihi minad du'a dan bahwa ia perbanyak pada sujud daripada berdoa. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita di Al-Muflihun Karangtengah masih berbicara tentang rukun-rukun salat yang dalam kitab kita disebutkan ada 13 rukun dengan menyingkat tumakninah mengiringi daripada rukun yang ada. Malam hari ini memasuki rukun salat yang ketujuh yaitu sujud. Sujud, saudara, definisi sujud itu adalah menempelkan jidatnya orang yang sholat
di tempat sujudnya. Ini definisi sujud, menempelkan jidat pada tempat di mana jidat ditaruh, ditempelin. Itu namanya sujud. Jadi mubasyaratu jabhatir musalli maudhi'a sujudihi. Sebagaimana dimaklumi bahwa sujud adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Dalam setiap rakaat marrataini, sujud itu 2 kali. Sejarahnya, kenapa sujud itu 2 kali? Dulu malaikat waktu disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam, sujud tahiyat namanya, bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam. Ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka malaikat pada sujud menghadap Adam. Ketika melihat iblis enggak sujud, habis sujud tuh pas bangun iblis kagak sujud. Terima kasihlah ama Allah, syukur dianugerahi taufik bisa sujud, sehingga sujud lagi sekali lagi sebagai sujud terima kasih diberikan taufik kemampuan sujud oleh Allah, sehingga dalam sejarahnya sujud itu dalam setiap rakaat 2 kali sujud. 2 kali apa sekali? 2 kali sujud. 2 kali. Kenapa sujud itu 2 kali disebut sebagai satu, padahal sujud itu ada 2? Karena kesamaan aturan. Sehingga enggak kemudian diterangkan oleh ulama sujud pertama, sujud kedua, enggak pakai begitu. Aturannya sama, sehingga ulama menyingkat sujud dengan 2 kali sujud. Begitu menyebutkannya. Dari mana dalilnya bahwa sujud ini merupakan rukun salat? Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian ruku. Wasjudu, hendaklah kalian sujud. Ada ruku, ada sujud, perintah Allah. Ruku sujud. Waf'alul khair, lakukan yang baik-baik, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian termasuk warga muflihun. Ini warga muflihun ini, orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Begitu warga muflihun. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa wasjudu ini merupakan amrun minallahi bisujud, perintah Allah supaya kita sujud. Dan perintah Allah tuh asal makna perintah adalah wajib. Kedua, dalam hadis yang sahih, Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, ketika ada orang pengen bisa sholat,
diajarin oleh Nabi, kata Nabi, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Habis ente yang tidal, kemudian ente sujud ya. Sujud sampai ente tumakninah dalam keadaan sujud. Jangan sampai nggak tumakninah, diem dulu sejenak. Jangan kayak ayam matok beras. Nah, cepet banget gitu. Diam dulu. Itu namanya disebut tumakninah. Nah, kitab kita dijelaskan makrunan bitumakninati. Sujud yang di dalamnya ada tumakninah. Untuk mengukur bahwa sujud itu ada tumakninah, minimal diamnya 4 detik baru tumakninah. Ukurannya 4 detik tuh subhanallah, segitu aja tuh minimal tuh, biar gampang. Subhana rabbil a'la wa bihamdi sekali gitu baru diangkat, itu baru ada tumakninah. Kalau enggak, baru sub Allahu Akbar, enggak ada tumakninah karena baru sedetik doang, namanya enggak ada tumakninah. Jadi sujud yang di dalamnya ada tumakninah, begitu bahasa Yai. Sehingga saudara, kalau ngomongin sujud ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Apa syaratnya kata Yai kita nih? Wa yushtaratu fihi, perlu diketahui supaya sujud kita sah terhitung oleh agama, maka sujud kita yang pertama jidatnya kudu dibuka. Jangan sampai jidatnya ketutup semuanya. Ini nih ketutup semua, saya gini indah. Tuh. Ini namanya ketutup. Begitu. Ketutup. Ini enggak jadi karena jidatnya harus dibuka. Jadi kalau cuman satu rambut, saya contoh biar gampang. Ada rambutnya tuh. Tuh. Kan ada nih. Kalau segini doang sah sholatnya, nggak apa-apa, kan masih ada yang kena jidatnya, masih ada nggak ini? Nih sujud begini nih, tuh lihat saya tuh contohnya, masih ada nggak yang nempel kira-kira nih? Ada nggak? Masih sah, begitu. Yang nggak satu, kalau ketutup semua, saya contohin pakai gini aja, mendem semua, diangkat dikit, begitu, biar jidatnya nempel. Jadi kayak begitu. Itu makna an yasjuda ala jabhatihi maksyufatan. Dari mana dalilnya? Pernah sahabat Nabi mengeluh sama Nabi waktu panas banget, nempelin di jidat nih, minta izin dah jidatnya jangan ditempelin, wong panas. Kan zaman dulu sholat itu di pasir, Masjid Nabawi itu. Makanya ada sahabat kencing di pojokan masjid. Emang juga masih tanah dikurung doang. Nah, saking panasnya, izin sama Nabi jidatnya nggak ditempelin. Kagak boleh sama Nabi. Falam yu'dzan, nggak diizinin. Diganjel, jangan. Itu menunjukkan jidat itu wajib nempel, wajib terbuka gitu. Jangan ditutup, enggak boleh ditutup. Kalau saudara pakai topi pet yang ada gininya nih, apa namanya yang depannya ini? Kanopi, namanya kanopi. Yang benar nih, masa kanopi namanya? Bener itu namanya. Pokoknya yang depannya gini nih, kalau ente pakai begitu tuh, daripada sholat gundulan, ganjarannya dikit, jangan gundulan sholatmu.
Topinya tuh dibalik, paham kan Mas Beri? Yang depannya nih di belakang, dah gitu. Gitu. Tutup pala, jangan terbuka. Jangan. Itu satu. Syarat sujud kudu begitu. Nggak diizinin. Waktu sahabat minta supaya jidatnya ini bagaimana Nabi, ya panas Mas. Nggak bisa, kata Rasulullah, kagak bisa. Kudu ditutup, kudu dibuka. Buka, tempel, tekan. Itu satu. Syarat sujud supaya benar. Kedua, wa ala rukbataihi wa ala juz'in min butuni yadaihi wa juz'in min butuni asabi'i qadamaihi. Sujudnya kudu menggunakan 7 anggota. Sujudnya ada 7 anggota. Jadi sujudnya 7 anggota. Sekaligus. Apa tuh 7 anggota? Jidat, 2 telapak tangan. Kudu terbuka nih telapak tangan. Kudu terbuka. 2 dengkul, 2 bagian dalam jari kaki. Ini anggota sujud. Kalau enggak sah. Saya contoh, mumpung bawa sorban. Saya panjangin dulu biar enak nyontoinnya. Bagaimana nih ya nyontoin? Gini aja dah. Sholatnya. Nih. Sholat. Ini kan kita bawa nih. Ini nanti ibu-ibu nih muknanya. Gitu. Nih, lihat saya. Ini kita sujud aja langsung. Ruku kan udah bisa tuh. Mau sujud nih. Jadi ntar kita masalah dengkul utang dulu. Ininya kan begini. Kita sujudnya di sini. Namanya nggak sah. Tuh lihat. Ini nggak sah. Kenapa nih nggak sah? Ininya kita sujud di bawah yang kita bawa. Sujudnya begini. Nah, jadi kalau bajunya tangannya panjang, sayanya nih kurang panjang. Ininya jangan nutup, begitu. Jadi ininya nih jangan sujud di sini. Termasuk juga jidatnya. Ini jidat nih. Kan karena panjang ya kan. Sujud di sini. Jadi ini namanya menghalangi nih. Menghalangi. Diinget-inget itu, sama kayak tadi topi ini, gitu. Tapi kalau enggak kita bawa jadi, contoh, tuh, ya kan enggak kita bawa, sujud di sini, enggak apa-apa. Sorban ini bisa nganterin ke surga, bisa ke neraka ini. Benar tuh gitu, itu begitu. Ini sujud, sama kakinya, jangan begini nih. Saya kaki harus begini nih. Jangan begini tuh. Ini namanya, ininya enggak sujud nih. Kudu begini nih. Tuh, udah dilipat. Jangan begini. Biar benar. Tapi ingat, kita dilarang mengomentari orang lain. Itu satu. Jadi jangan ikuti perbuatan kiai. Apalagi orang biasa. Kiai aja jangan. Tapi ikuti ajarannya. Ini rumus agama. Jangan ikuti perbuatan kiai. Apalagi bukan kiai. Tapi ikuti ajarannya. Saya mau dongengin sedikit. Ada kiai malam-malam ngajar. Kata yai kalau sujud itu kudu 7 anggota. Jidat, 2 telapak tangan, udah 3, 2 dengkul, udah 5, dan jari kaki bagian dalam 7, karena ada 2 kaki. Jadi kakinya kudu dilipat. Kalau kagak dilipat kagak sah. Kata yai. Malam ngajar. Itu yai pas sholat subuh kagak dilipat. Itu dia punya kaki. Kayak tadi itunya kakinya. Itu orang udah mulai nggak karu-karuan.
Ini kiai ini kagak bener, kata dia. Lah, dia ngajar. Katanya kaki kudu dilipat. Kalau kagak dilipat, kagak sah. Lah dia ngimamin. Kagak dilipat. Ini nggak bener ini kiai. Tuh, begitu kata dia. Tapi ada orang yang cerdas, nggak mau nyalahin, pakai nanya. Habis sholat, izin yai. Ada apa? Begini, yang benar kalau sujud tuh, ini kaki kudu dilipat apa kagak? Ya dilipat, kalau kagak dilipat kagak sah. Izin yai, yai kok nggak dilipat? Kaki saya cantengan. Kakinya kenapa? Tak tahu cantengan gak Saudali? Tuh, jadi kita nggak bisa nyontoh dia. Perbuatannya, dia mau darurat. Itu kiai kagak itu. Jadi kalau ada orang nih, ente makmum sama imam, kok kakinya nggak dilipat? Daripada ente bakal sholatnya batal, ente tanemin di hati. Tuh imam kakinya, udah begitu aja. Biar sah sholatnya, begitu. Udah begitu aja. Tapi jangan tanya. Gue penasaran, ditanya. Bang, gue mau nanya. Lu kakinya cantengan apa kagak? Sembarangan nuduh gua. Bukan gua menanya. Kagak. Ya wassalam. Ulang sholat kita. Iya, wong imamnya kagak sujud. Wong sujud ada aturannya. Kalau kakinya nggak dilipat sama dengan kagak sujud. Nah, ngelipet ini kita hendak bisa mengukur diri kita, sehingga ada orang mohon maaf mualaf gitu, udah tua baru sholat, walaupun namanya si duloh. Mualaf artinya udah tua baru insaf, kan ada kayak begitu tuh ya. Zaman mudanya udah karu-karuan banget dah, jangan diceritain, runyem banget zaman mudanya. Begitu dia kata dia mualaf, sehingga kakinya kaku, kagak bisa dilipat. Ya udah, karena dia darurat, ya segitulah dia ngelipet. Udah begitu aja. Kalau ada orang kakinya nggak dilipat, kita punya dugaan di hati kita, dia ngelipet mampunya segitu, dah gitu. Biar kita sholatnya, iya gitu. Kalau kata kita, nih kagak bener nih, ya udah. Kalau kita ngata kagak bener, berarti sholat kita kagak sah. Sebab wajib dalam sujud anggota yang 7 kudu sujud. Jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Aku diperintahkan oleh Allah, perintah wajib, sujud 7 anggota. Jidat, 2 tangan, 2 dengkul, 2 telapak kaki. Jarinya tuh dilipat. Sebisa kita ditekan. Kalau mau saya cerita, itu manfaat dunianya ngilangin penyakit jantung, penyumbatan pada jantung. Dengan kaki dilipat. Itu cakep. Lipat itu begitu. Itu manfaat dunia lah. Jangan sampai biar sembuh dari jantung, ntar nggak dapet ganjaran, sembuh doang. Pokoknya ngikuti perintah agama aja dah. Begitu agama, begitu. Jadi kita harus paham itu di dalam kita sujud, begitu. Jadi bagaimana kalau orang kakinya berat, ya udah buat dia uzur dah, buat dia. Itu 2 syarat sujud. 3,
Wa an yarfa'a asafilahu ala a'alihi. Sujudnya anggota bawah kudu lebih tinggi dari anggota atas. Biar gampang, pantat kita kudu lebih tinggi daripada pala. Begitu. Tuh, aturan sujud. Kalau enggak, minta izin tuh, saya minta apa itu namanya hijau tuh? Lekar. Ya, lekar aja taruh di sini sekali. Buat sujud, saya anggap aja bantal. Sebab kalau suruh bantal kan pulang dulu sampeannya. Kelamaan saya nungguinnya. Jadi kita mau sujud. Jadi sujudnya di bantal, anggap aja ini bantal dah. Begitu. Jadi kan sujud. Tuh. Namanya pala sama pantat tinggian pala. Enggak sah kudu pantat lebih tinggi dari pala. Itu aturan sujud. Aturan sujud. Kudu lebih tinggi. Disinilah hikmah ketinggian derajat manusia. Allah jelasin dalam surat apa itu? Al-Isra. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan manusia. Di antaranya nih. Kalau satu di antara tafsir mulia itu mati enggak najis. Manusia enggak dihukumi najis. Sedangkan saya manusia bangkai najis saja udah. Manusia enggak. Dua, manusia itu beda dengan binatang. Pada bagian ini yang paling cakep ABRI dah. Polisi gitu. Itu paling cakep. ABRI gitu. Jadi kalau binatang saudara, yang namanya pala sama pantat lebih tinggian pantat bila urusannya perut. Makan. Ayam, kalau makan ayam, pala sama pantat tinggian mana? Hah? Ayam. Pala sama pantat tinggian mana? Tinggian pantat. Kalau apa? Makan. Kambing. Pantat sama pala tinggian mana? Tinggian pantat. Manusia nggak boleh. Kalau makan, kalau pengen tinggi derajatnya, pala jangan nunduk. Beda dia nggak ada tangan, maka pala kudu nunduk. Manusia pala jangan nunduk. Kalau nunduk belum tinggi dia derajatnya. Makan, ini piring. Ada tuh yang kayak begitu, kayaknya orangnya ngaji juga kayaknya. Itu begitu. Ini nggak benar nih. Jadi pala itu tegak, itu tentara. Jadi piring nyamperin. Saya belum pernah melihat Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah makan palanya nunduk. Dia nggak nunduk, tegak. Jadi sendok nyamperin mulut, bukan mulut nyamperin makanan. Enggak. Manusia satu-satunya boleh nunduk pala sama pantat lebih tinggian pantat kalau ame Allah. Begitu. Kalau ame Allah, pala sama pantat tinggian pantat. Anggota mulia kita, wajah harus nempel di bumi. Ini paling mulia. Kenapa suruh tempelin di bumi? Biar kita nggak sombong. Asal kita dari situ. Asal kita dari bumi. Ada di atas bumi, jangan selagu-lagunya. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan jalan di muka bumi, congkak. Jangan. Kita ini di atas bumi, congkak di dalam bumi, ditunggu oleh bumi. Lo di atas gua, selagu-lagunya, sekarang dalam perut gua. Begitu kata bumi. Itu begitu. Ini, tapi kalau saudara kayak gini nih, ngaji, gitu di bawah ngaji, bumi demen. Kalau orang tukang ngaji mati, tuh langit 70 hari nangis. Nangis. Sama orang tukang ngaji kalau mati 70 hari itu lama. Kenapa itu? Dia biasanya naik ke langit ganjaran. Ini kagak. Bumi yang diduduki nangis.
Biasanya saya diduduki si Udin, sekarang si Udin nggak ada, nggak didudukin. Begitu, 70 hari itu. Orang tukang ngaji, begitu. Begitu, ngaji. Begitu juga tukang zikir, bahasa Karang Tengahnya wirid. Tapi beda sama tukang mirit. Itu wirid sama mirit beda tipis. Sama-sama sila. Orang wirid sila, orang mirit sila juga. Begitu. Tapi kalau tukang mirit itu balak 6 double itu sedali. Itu mirit namanya. Yang kayak begini nih kalau mati bumi. Dari dulu gua tungguin. Lu kelakuannya dari gua lagu-lagunya. Begitu. Jadi kita jangan lagu-lagunya dah. Di muka bumi yang baik-baik aja kita kerjain insya Allah ta'ala. Jadi pantat kita kudu lebih tinggi daripada pala kita, pundak kita, telapak tangan kita. Ini aturan daripada sujud. Diangkat pantat. Jangan nggak diangkat. Itu sujud. 3, 4, wa an yatasaqala bi ra'sihi hatta yahissa bisiqali. Ditekan palanya. Ditekan tuh andai kita sujudnya di kasur, apa namanya? Dekong apa legok biasanya? Nyeblok, baik, nyeblok, baik. Kalau sujud kita di bantal di kasur nyeblok, itu berarti kita udah neken. Bukan digosok-gosok, itu digosok-gosok. Begitu, bukan ditempelin, ditekan dikit. Ditekan itu sampai nih ngomongin nekan, ada pengurus masjid itu yang namanya pengimaman dikasih busa, tahu busa? Pakai busa segini sekali, tebel di pengimaman. Ini ngapa kasih busa? Biar neken, iya nggak mesti harus busa nggak mesti. Andai sholatnya di atas busa, itu busa tuh apa tadi tuh? Nyeblok, begitu. Bahasanya tuh begitu. Jadi begitu tuh. Jadi nempel nih, ditekan begitu. Bukan sekedar naruh doang. Kalau naruh doang, ini tuh. Itu namanya bukan sujud, ditekan dikit. Jadi andai ininya kasur, jadi nyeblok, begitu ya. Ya biar saya bisa bahasa Karang Tengah ini, dikit-dikit. Begitu nyeblok, begitu. Itu aturan. Ini syarat-syarat sujud. Masih ada, masih. Niat turunnya itu murni untuk sujud. Niat turunnya bukan karena capek diri, pulpen jatuh, niatnya mau ngambil pulpen, akhirnya sujud aja dah. Enggak boleh. Itu namanya lain niat. Mana lagi? Udah kelewat tuh. Ada tumak nina. Ini aturan-aturan daripada kita sujud. Terus mana sunat-sunat sujud? Biar gede ganjarannya. 1, sunat kalau sujud tangannya tidak diangkat. Takbir doang. Jadi sunat tangan tidak diangkat. 2, baca takbir. Kan kita sami'allahu liman hamidah. Saudara mau begini boleh. Udah kemarin tuh. Begitu. Allah. Jangan usah tangan dulu. Habis ruku sami'allahu liman hamidah. Saudara begini. Turun Allah. Enggak. Tangan enggak diangkat. Biasa aja. Yang penting kita turun aja. Allah. Itu begitu. 2, jadi takbir turunnya tanpa ngangkat tangan kalau mau sujud. 3, turunnya dengkul dulu. Lalu 2 telapak tangan, lalu jidat plus hidung. Itu maksud wasunnatu an yasjuda ala anfihi. An yasjuda ala anfihi.
Jadi turunnya dengkul dulu. Sami Allah liman hamidah. Dah di atas sudah kemarin ya tuh. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa muslim ba'du. Turun. Allah turun aja. Dengkul dulu. Udah dengkul, telapak tangan. Baru jidat, hidungnya ditempelin. Hidungnya. Jangan ngangkat. Itu tapi kalau hidung sunat. Turun dengkul dulu baru telapak tangan, sunat. Begitu, sunat. Bagaimana? Karena kita udah engkongkong. Maka bagi yang udah tua, disuruh sujudnya tangan dulu. Baru dengkul. Begitu, baru dengkul. Kita udah tua, engkongkong. Sambil Muhammad Allah, tangan dulu. Nabi dulu tua. Baru dengkul. Begitu. Namanya juga tua. Tapi kelihatannya saya lihat si Anu tuh sholatnya turunnya tangan dulu baru dengkul. Engkongkong. Udah gitu aja. Jangan buruk sangka nih, belum ngerti sholat. Jangan. Engkongkong. Udah begitu aja. Begitu. Engkongkong. Begitu. Atau dengkulnya bisulan. Begitu aja. Kalau dengkulnya bisulan jangan dengkul dulu. Meletus. Begitu. Korengan ya. Korengan. Begitu. Habis jatuh. Begitu. Jadi kalau turun tuh dengkul dulu. Baru tangan. Baru jidat. Plus hidung. Plus tuh hidungnya juga udah nempel. Itu begitu. Sunat tuh. Kemudian, nih saya tur, ada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, si tangannya jangan jauh dari ketek. Sujudnya begini ibu-ibu. Nih tangannya nih. Sujudnya begini. Tuh, tangannya begini. Namanya enggak jauh dari ketek. Kalau orang laki, begini Bu. Kalau orang laki dibuka. Jadi kalau ada kucing lewat dari bawah, bisa. Kenapa? Iya, gak apa bisa. Begitu. Bikin kolong. Begitu. Tangannya dibuka. Jangan begini sujudnya. Ini ngaji juga orang ini. Itu duduk. Apa namanya? Gitu ya. Begitu sujudnya. Ini jangkar. Apa namanya dakong? Oh dakong. Iya baik. Sujudnya. Jangan. Itunya. Jangan begini jangan. Tapi saya habis jatuh ini jangan diukur. Yang kayak begini namanya darurat. Jangan jadi sandaran. Yang jarang-jarang itu jangan. Jangan jadi sandaran. Begitu. Jadi diatur yang benar. Biar benar aturan-aturan agamanya. Itu sujud. Udah. Jadi diangkat tangannya. Jangan begini. Begitu. Jarinya bagaimana? Renggang dikit. Begitu. Jangan renggang banget. Nanti jempolnya gak ngadep kiblat. Biar ngeriblat dah. Begitu. Begitu. Ini sunat. Sunat. Kalau ente begini juga nggak apa-apa juga. Yang penting ditempelin dalamnya. Begitu. Sujud. Mana lagi nih sujud? Sunatnya. Sunatnya kata kitab kita membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi minimal 1 kali. Minimal berapa? 1 kali. 1 kali minimal. 1 kali aja. 1 kali. Jangan
banyak-banyak itu minimal. Tapi kata kitab kita minimal sempurnanya kalau jadi imam atau sholat sendiri 3 kali. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum wa qala subhana rabbiyal a'la salasan faqad tamma sujuduhu wa dzalika adna. Kata Nabi, bila seorang kamu sujud lalu baca subhanal a'la 3 kali, sempurna banget sujudnya minimalnya. Baru minimalnya. Kalau jadi makmum sholat sendiri. Kalau imam 3 kali udah maksimal. Jangan lebih dari 3 imam. Kecuali izin dulu sama makmum. Kalau kita sholat sendiri minimal 3 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana bihamdi. Maksimalnya 11. Udah pernah belum? Ya Allah. 11. Subhana rabbil a'la bihamdi. Kalau sholat sendiri. Kalau jadi makmum sampai imam bangun. Bangun dari mana? Dari sujud. Kita udah baca subhana rabbil a'la bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi. Belum bangun imam, diam aja sambil ngendus-ngendus. Kayaknya karpet jarang dipakum ini. Tuh udah buruk sangka aja. Terus aja subhanallah bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdi. Udah 11 belum bangun juga. Terus. Kalau imam belum bangun juga sampai bangun. Udah 5 kali imam bangun, baru 5 kali. Enggak ada diem kalau jadi makmum. Enggak ada diem. Terus saja. Begitu itu udah 11 belum bangun juga. Dia ngintip. Imamnya nangis. Subhanallah. Ini saking khusunya kayaknya. Tandanya imamnya nangis. Diplototin, kumisnya nyelip di balik. Ditarik sulit. Begitu. Apanya? Iya, sholatnya dibalik. Orang dulu begitu sedali. Begitu. Ditarik susah, kejepit. Begitu. Jadi jangan dikata dia nangis tuh khusyuk, belum tentu. Begitu. Belum tentu. Jadi dilihat saja. Jadi sholat, pokoknya kita jadi makmum, tasbih tiada batas. Tapi kalau saudara terawih, saya mau ngajarin dikit. Daripada Anda sholatnya selagu-lagunya terawih, wis saya ajarin karena saudara pengennya terawih tuh. Ini saya tanya yang ngaji, lama apa cepet? Tuh, yang tukang ngajinya aja pengennya cepet. Tuh, wis saya ajarin tasbihnya sekali. Ini saya ngajarin minimal ende terawih biar bener begitu saya tuh. Nih gini-gini aja. Ya terawih kan. Allahu Akbar. Kan udah Akbar tuh. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan. Segitu aja tuh. Jangan sampai ditinggal tuh. Terawih pendek dah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallahi asila. Segitu jangan tinggal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Biasanya suratnya apa? Al-Qumud. Ya baik. Summalatus aluna yauma idzin anin. Allahu Akbar. Baca tasbih sekali pelan aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allah liman hamidah. Udah biar pendek aja. Rabbana lakal hamdu. Udah segitu aja tuh. Begitu. Sujud. Allah begitu. Sujud Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nanti tinggal Rabbik firli warhamni wajburni warfani. Udah 4 aja dah. Gitu. Daripada ente sholat lagu-lagunya. Begitu ruku sami Allah. Begitu warfani. Allah mau ngapain? Kayak begitu tuh. Jadi ini bukan sholat. Enggak ada kenikmatan kayak begitu. Jadi iya ada yang ngejar apa begitu. Begitu.
Coba dilihat kalau kita jadi bos yang lihat karyawan kelakuannya kayak bisa lagunya, kita gaji apa kagak nih? Kagak ya. Daripada begitu, tasbih minimal sekali baca pelan, lebih bagus daripada sub kagak jelas. Begitu. Tarawih nih buat ngukur tumak nina, maksud saya begitu. Ya kalau bisa ya 3 kali lah. Begitu. Malah tarawih lebih bagus, apalagi 11 Ramadan, lebih gede lagi. Cuman makmum bubar biasanya. Begitu. Ini jangan imamnya Kong Ahmad, jangan lama dia lama. Begitu. Itu begitu. Gimana? Oh iya pindah. Masjid sebelah aja. Cepet tuh begitu. Begitu. Jadi diatur. Jadi kalau mau rada dikebut, dibacaan suratnya gitu. Yang penting tajwidnya benar, ruku sujud mah pelan. Kasihan tuh nenek. Allah Akbar, semua Allah Akbar. Ini sholat atau apa ya? Begitu. Biar kita itu ada kenikmatan ibadah. Begitu ibadah kayak pengen buru-buru berhenti ketemu Tuhan. Mau ngapain? Orang sholat itu adalah satu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sholatnya sendiri nih, bacaan biar sempurna begini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau sendiri sholatnya, udah pernah belum kayak begitu tuh? Belum. Innalillahi. Gimana? Ustaz Najib gimana kita? Jangan. Sendiri biar nikmat. Daripada Anda sholat sampai tahajud sampai 10 rakaat, 2 rakaat aja pelan dinikmati, lebih tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Soal sendiri, minta apa? Keturunan, lanjutin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Lagi sujud, setiap sujud, jangan terakhir doang. Yang lama-lama, kayak begitu. Kalau pengen punya keturunan, ini masalah keturunan sih udah banyak. Duit yang belum punya. Duit. Kan ada yang kayak begitu ya kan. Oh banyak. Siapa yang bilang banyaknya kenceng itu ya? Ya udah minta aja. Rabbi a'tini malan kasiran halalan. Tuhan kasih saya harta yang banyak yang halal. Enggak apa-apa. Bahasa Arab. Masalahnya saya punya utang. Ya udah doa. Ya qadiyal hajat iqdi daini, wahai Tuhan menunaikan hajat, bayarin utang saya nih, bayarin Tuhan, nanti biar dikasih jalan. Jangan bahasa Indonesia, jangan. Makanya saudara kalau ada orang sholat sujud jangan kagum, kayaknya hebat nih orang nih, mantep sama Allah. Bukan puyeng mikirin cicilan, begitu. Jadi jangan kagum dulu yang kayak begitu. Belum tentu. Kemudian sunat dalam sujud memperbanyak berdoa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih,
aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Kata Nabi, paling dekatnya hamba dengan Allah dalam keadaan sujud, perbanyaklah berdoa. Kalau enggak jadi imam jangan. Jadi imam lama banget. Kayak tadi sampai mau ngintip, nangis gitu. Udah kagum aja. Padahal nangis bukan karena ingat dosa, karena apa? Oh iya, kumisnya kecelip balik. Begitu. Silakan dalam sujud mau minta apa aja boleh. Tapi jujur yang paling tinggi tasbih. Enggak ada lagi. Tasbih aja yang banyak. Paling nikmat. Maha suci Tuhan. Ini pahami. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha luhur. Maknanya Tuhan saya rendah. Rendah derajat, rendah dana rendah. Begitu, rendah segala macam. Itu di hatinya tuh. Saya ini rendah, yang tinggi engkau doang. Rendah, tinggi. Itu begitu, nikmat. Yang lamilah 11. Kalau sujud, coba dong sholat malam. 11 ruku, 11 sujud pertama, 11 sujud. Nanti nikmat bang, nikmat, beneran nikmat. Enggak usah kita sampai sholat, sampai sekian rakaat, enggak usah. Panjangan, begitu. Yang penting dikit tapi rapi. Begitu, bikin sayur asem, sepanci kecil tapi bener daripada ente segidir campur mengkudu. Enggak ada enaknya sayur asemnya. Jadi bukan banyaknya, benernya dulu. Dalam urusan ibadah ini yang penting kita benar. Ini ibadah. Jangan asal-asalan. Ibadah. Dalam riwayat yang lain, ketika kita sholat, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhanabil a'la wa bihamdihi, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini paling sempurnanya kalaulah kita sholat. Tapi kalau jadi imam harga mati 3 kali aja. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhanal a'la wa bihamdi. Kalau di Mekah kita jadi makmum, saya sampai habis doa-doa sampai habis. Allahumma dzambi diqahu jullahu, semuanya sirrahu alaniyat. Apa aja dibaca masih keburu. Imamnya begitu menikmati karena bahasanya mereka dan ngerti aturannya. Kalau kita kan sholatnya kayak beo, tahu beo? Bahasa la ilaha illallah bisa, artinya gak tahu. Kita tuh sholat kayak begitu tuh. Jadi sholat nggak bedanya kayak kaset, nggak ngerti, cuman terjebak rutinitas, tidak ada kenikmatan. Itu yang terjadi sama kita. Kita ini sholat bukan baru, dari dulu. Kudunya udah bener banget, gitu. Kudunya tenang banget, tapi puyeng nggak hilang-hilang. Bener nggak? Ada masalah pada sholat kita. Jadi pelan-pelan aja sholatnya. Nggak usah pakai kebut-kebut, pelan-pelan dinikmati. Kalau bacaan ayat tuh pakai napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Napas dulu dah. Ar-Rahman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Napas. Ar-Rahman-Rahim. Napas. Biar kata orang Jawa mijen. Iya mijen ya. Atu-atu gitu ya. Tuh, saya sedikit juga gara-gara bergaul sama orang Gunung Kidul bisa saya.
Begitu, begitu. Jadi tahu juga mijen namanya. Jadi atu-atu begitu. Jadi biar kita menikmati. Sebab sholat itu indah. Orang sholat itu doa. Mohon maaf, saya ndak ada yang saya tambah-tambahin doa dalam sholat. Minta apa kayak nggak ada. Kecuali apa yang Nabi atur aja. Dalam sholat. Begitu. Doa, ya saya banyak-banyakin doa kalau imam belum salam. Kita udah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil masjid dajjal belum juga. Kita yang muqallibal qulub belum juga. Terus kita baca Allahumma dzambi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, terus sampai Allahumma inna apa aja kita baca sebelum imam salam. Sampai nunggu imam salam. Begitu, sampai imam salam. Ikuti aja aturannya. Udah dibimbing sama Nabi, mau minta apa? Semuanya ada dalam sholat. Kalau kita ngerti, ada dalam sholat. Ngerti, ada dalam sholat. Enak, enak. Makanya saya mau ngelatih kawan-kawan. Ini saya ajarin. Kalau saudara kuat ya, kuat nih. Besok bulan Rajab nih. Tanggal berapa tuh Rajab tuh ya? 20 Desember Rajab. Kalau saudara kuat, puasa Rajab. Kalau kuat. Jadi puasa Rajab berapa hari? Nggak usah banyak-banyak, sebulan aja. Sa'ban sebulan. Ramadan sebulan. Syawal 10 hari. Dimulai tanggal 2, terakhir tanggal 11. Kan tanggal 1 Idul Fitri, haram. Puasa. Nah, saban harinya wirid. Wiridnya baca surat kulhu. Kulhu. Surat kulhu al-ikhlas. Wirid. Berapa? 1000. Dikredit dari mukanya kan demen kredit. Habis dohor 200. Asar 200. Asar maghrib Isya, subuh 200. Itu juga sama dengan 1000. Atau subuh 500, sore 5, itu juga 1000. Atau subuh 300, dohor 400, sore 300, itu juga 1000. Pokoknya yang penting 1000. Sehari semalam bentar. Orang sekali duduk cuman paling juga sejam gitu. Dibagi aja sejam tuh. Jadi sehingga saudara baca kulhu 100.000 kali. Namanya ataqoh kubro. Itu saudara tenang dalam hidupnya. Enak, penyakit hilang, stroke nggak ada, jantung bakal nggak ada, hilang semua penyakit. Termasuk jadi semuanya apa? Ini namanya amalan keberlimpahan kesehatan. Amalan ini. Jadi puasa 100 hari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya Ramadan wajib itu tentu. Syawal 10 hari. Segitu. Kulhu wiridnya. Kulhu aja. Begitu. Jangan sampai kulhu 1000 ente bacanya kulhu. Bukan sampai kufuan ahad. Bismillahnya dibaca. Jadi dalam sehari saudara baca bismillah 1000, kulhu ahad 1000. Intinya wis baca kulhu aja 1000. Ini faedahnya mendatangkan keberlimpahan kesehatan. Sehat badan sehat, penyakit asam lambung, penyakit ini, penyakit itu hilang semuanya. Sehat batin, sehat pikiran, sehat dompet, sehat kantong, sehat muanya. Tuh begitu. Namanya disebut wirid ataqoh. Saya udah kasih tuh bacaannya. Itu begitu. Karena supaya dapat itqun minannar. Itqun minannar. Kalau saudara udah begitu tuh. Syawal main dah ke rumah
Mana penutupnya? Ntar saya kasih. Kalau udah enggak sekarang enggak, dikerjain dulu. Kan belum kerjain, belum dikerjain. Begitu, ntar kerjain dulu. Tuh begitu. Rajab begitu, biar berkah. Insya Allah. Segini dah ngaji kita. Wallahualam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahualam. Baik. Waalaikumsalam marhaba. Sholatnya duduk. Iya, nggak jadi. Kan sholatnya duduk nih kan udah diulas kemarinnya itu. Kalau duduk ini pengganti apa? Diri, bukan pengganti sujud. Kalau nggak kuat diri, duduk. Ini pengganti rukun berdiri, ini duduk, bukan pengganti sujud. Kan definisi sujud apa? Menempelkan jidat di tempat, ya biar gampang di tanah, biar gampang aja dah. Menempelkan jidat di tanah. Kalau di tanah, saya sih nggak di tanah, di karpetnya dirobek-robek, kan jadi repot ya kan. Begitu tuh. Jadi itu namanya sujud. Kalau nggak begitu namanya nggak sujud dia. Isyarat namanya, bukan sujud namanya. Gitu. Sujud ya kudu ditempelin jidatnya. Iya, tadi begitu tadi. Kan saya jelasin apa definisi sujud. Nempelin jidat biar gampang ke tanah. Ke tempat sujud tuh ke tanah, dia biar gampang aja begitu. Kan bisa tanah, bisa karpet, bisa apa dah. Ubin gitu intinya. Itu namanya sujud. Iya, baik, betul. Jadi kan kursi itu kan pengganti diri. Kan kita rukun sholat itu di antara 13 sudah kelewat tuh waktu kemarin. Bahwa orang sholat itu kudu kalau nggak bisa diri, duduk. Duduk ini pengganti diri, bukan pengganti sujud, bukan pengganti ruku, bukan. Dia harus pahami. Itulah namanya sholat ngelihat orang namanya. Tidak dari majelis. Ini yang repot. Begitu. Bu marhaba. Nah sekarang kalau bangun dari sujud, ada kan yang orang dengkul dulu, baru tangan dulu, baru dengkul. Maka ada juga yang dengkul dulu, baru tangan. Jadi kalau iya baik, nanti tuh kita nerangin ngepel karena kan kita baru sujud ini, duduk dua terus sujud aja belum kitanya ini. Iya belum dikit. Kan kita baru sujud pertama ini. Duduk terus sujud belum. Ntar bakal terangin nih. Ngepel nggak ada, ajaran ngepel ini nggak ada. Makruh, ngurangin ganjaran tangannya. Nanti kita terangin waktu bangun. Ini kita belum bangun, orang duduk terus sujud aja belum nih ngaji. Kira-kira Jumat besok saya mau tanya, setuju nggak kalau Jumat besok kiamat? Enggak, kalau enggak ya nanti ngajinya pertemuan mendatang dah. Kalau besok Jumat ini setuju kiamat, saya habisin malam ini semuanya sebelum kiamat datang. Dikit-dikit. Jadi minta izin, kita jangan begini karena ini kesalahan pemahaman. Ntar kita urai. Pada waktu kita setelah sujud kedua untuk berdiri. Nanti ini baru sujud aturannya. Makruh yang kayak begini. Enggak apa-apa, enggak batal. Cuman ngurangin ganjaran. Jadi kita nggak pernah marah sama teman kita yang sholatnya ngepel begini nih. Sampai detik ini kita nggak marah. Malah saya baik sangka, nih orang nih ganjarannya udah kebanyakan kayaknya. Tandanya pengen ngurang-ngurangin. Nah ya gitu. Kalau saya selalu begitu. Ini orang pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Tandanya sholatnya ngepeli ya bangunnya. Itu tanda orang tuh ganjarannya udah kebanyakan. Bukan udah banyak, udah kebanyakan. Kalau kebanyakan begitu pengen ngurang-ngurangin ganjaran kita, nggak usah marah sama dia, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita terangin di pertemuan mendatang. Karena lebih demikian. Insya Allah siap, abangku. Marhaba. Marhaba. Baik. Iya baik. Jadi
Al-qai'u itu namanya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya muntah-muntahan. Qai' itu adalah najis hukumnya. Najis. Pertanyaannya bagaimana kalau anak kita disebut gumoh? Ini putingnya emaknya. Apa kudu dicuci apa kagak mau sholatnya? Ini udah dijelasin tuh di Fathul Muin tuh. Yang bagian-bagian ini dimaafin. Najis yang dimaafin buat ibunya, enggak apa-apa, kecuali banyak belairan kata orang Betawi kemana-mana, ambak-ambakan, ini bab lain. Tapi kalau cuman dia guma lalu kemudian nempel di teteknya doang dikit, enggak apa-apa, dimaafin di Fathul Muin. Tapi muntah-muntahan itu najis apa? Najis, muntah-muntahan itu hukumnya begitu. Wallahu alam. Baik. Nggih. Pinjaman buat di rumah pakai Baik. ada yang dia sampaikan tapi dia berubah bayar, tapi ada yang pinjaman tapi dia flat harus sampai selesai. Iya baik. Jadi ini kan yang ditanya hukum kredit. Sebagaimana dimaklumi kredit ada dua. Ada namanya kredit produktif, ada namanya kredit konsumtif. Konsumtif itu bukan untuk ditumbuh kembangkan. Nama konsumtif buat bayar sekolah, kredit haram. Tapi karena apa? Konsumtif buat makan. Konsumtif namanya. Tapi kalau produktif nggak apa-apa. Produktif. Begitu intinya jual beli dengan sistem kredit silakan saja. Jual beli sistem kredit enggak apa-apa, boleh saja begitu. Kita harus pahami yang nomor satu adalah tentang disebut jual beli. Ada kalanya orang tuh keliru. Ini saya sering sebetulnya pada bagian ini mengulas, tapi enggak apa-apa karena ditanya. Nih gelas kalau cash 10.000, karena saudaranya belinya kredit jadi saya jual 15.000. Jual selama umpamanya bergampang sebulan, 2 bulan, setahun, itu teknis sesuai dengan klausul yang ada. Dipikir sama orang kelirunya, saya beli gelas 10.000 plus saya tambahin 5.000, itulah di otak dia sehingga 5.000 ini namanya riba. Enggak ada transaksi model kayak begitu di mana aja. Karena transaksi yang muncul adalah saya beli gelas seharga 15.000 dengan bayar diangsur saban bulan seperak. Jadi harganya 15 dari awal. Enggak apa-apa. Boleh. Kayak begitu enggak apa-apa. Di mana aja, bayar haji aja, kalau saudara bayar gelombang 1 sama gelombang 2 sama apa beda? Beda. Mahalan mana? Iya, kenapa? Duit yang pertama udah bisa diputer, lu belum. Gua minta naik, begitu. Ntar riba lagi. Jadi inilah yang orang kurang ngerti tentang bunga. Enggak ngerti bunga. Inilah yang sering menjadi bahan keributan. Asal bunga sama dengan riba. Kita pulang dari Muflihun ketemu cewek, hati kita berbunga, riba. Gara-gara berbunga. Begitu. Emang begitu. Jadi enggak asal bunga riba. Ini harus diurai, dipahami dengan benar. Ada orang jual rumah, ada bunganya. Orang ngaji mul, pot ada bunganya. Begitu. Jadi enggak asal bunga. Jadi harus dipahami. Beli KPR enggak apa-apa.
Jangan dibikin susah, jangan. Jadi kita jangan pikiran ke sana kemari yang jadi bakal kita nyulitin dalam hidup. Enggak apa Anda. Beli aja KPR enggak apa-apa. Begitu silakan saja. Itu saling menguntungkan semuanya. Silakan saja. Yang kayak begitu. Nih kita ambil contoh dulu. Supaya biar kita paham. Jadi kita harus mengerti tuh konsumtif, produktif. Enggak apa-apa jual beli dengan sistem kredit rumah. Ini kalaulah ini rumah KPR lalu riba, ini saya terangin. Riba gitu. Maka listriknya juga riba, kan dari KPR. Begitu. Buminya juga ya riba, jangan sujud di situ. Jangan diinjak, ente tidur di luar aja di jalanan. Kan riba. Wudunya pakai sumur, sumurnya juga riba. Jangan pakai wudu dari situ. Pakai sumur tetangga aja. Begitu. Apa ya begitu-begitu amat tuh agama. Begitu. Inilah yang bikin kacau yang ada. Karena itu dalam fikih muamalah, maliyah, ekonomi Islam dibedah tentang hal yang kayak begitu. Dan mungkin RTQ ini udah banyak ini tentang ini, bisa dibuka di RTQ dengan panjang lebar. Perasaan saya mengulas tentang hal-hal yang kayak begini. Jadi jangan judulnya ada namanya susu kambing halal haram. Susu kambing halo, kedengaran apa kagak ini? Halal apa haram susu kambing? Ini kedengaran enggak ini? Halal apa haram? Halal. Susu beruang. Halal apa haram? Susu beruang. Hah? Susu beruang halal apa haram? Iya tuh yang di kaleng-kaleng itu. Susu beruang halal apa haram? Beruang. Oh, nama doang. Jangan merek bunga langsung riba mulu, jangan. Begitu maksud saya. Asal judul bunga aja udah riba ya. Begitu. Kasihan tuh Haji Mul jual pot berbunga, jual pot Haji Mul. Karisma Jaya jual pot berbunga, riba Ustaz Ali. Pot Karisma Jaya, pot berbunga. Berbunga macam-macam, ada melati tuh bunganya. Jadi enggak begitu. Jadi kita harus pahami duduk perkara ini gara-garanya ngaco. Inilah medsos bikin puyeng sama kita. Akhirnya kasihan masyarakat, jadi puyeng semuanya. Jadi akibatnya jadi hancur. Tidak sedikit kawan-kawan kita keluar dari bank gara-gara omongan begitu tuh. Hancur ekonominya. Ini yang nyesatin ini yang kayak begini nih. Enggak sedikit. Beneran. Hancur. Kayak begitu tuh. Gara-gara apa? Ini gara-gara nggak ngerti. Padahal dia tuh yang mengharamkan waktu diundang nih ceramah. Pak Ustadz, saya nggak bisa ngasih cash. Ini nomor rekeningnya. Dia pakai rekening juga. Suruh transfer ini nomor rekeningnya. Malah pakai QRIS lagi. Coba itu. Bagaimana? Duit masjid nih. Coba tanya duit masjid. Ditaruh di mana? Bawa kasur. Kagak ada kasur di masjid. Di bank-bank tuh. Riba semuanya. Itu masjid tuh. Lampunya riba, ini riba. Neraka kita semuanya. Apa ya begitu tuh Islam? Di mana rahmatan lil alaminnya? Coba renung itu saudara-saudara kita yang gampang-gampangin. Riba udah haram. Siapa menghalalkan riba, detik itu juga kafir. Keluar Islam. Riba. Sekarang pertanyaan, bank ini bagaimana? Urai dengan detil. Jangan dikit-dikit aja. Mana tetangga saya namanya Bang Maman lagi. Riba dia. Bang Maman. Jadi jangan gak begitu juga. Begitu. Jadi kita harus pahami betul. Kasihan teman-teman kita. Padahal dia dibagi duitnya sama orang bank. Mau. Tapi riba. Ini bagaimana? Sampai teman kita bilangin. Pokoknya saya anti dah.
sama bank, is oke kata saya. Anda sama bank nggak apa-apa. Anda itu dapat gaji PNS, lewat bank gajinya, riba, begitu, neraka. Ya Allah jadi sengsara. Apalagi masuk tol saya ngajar, mana pakai bank lagi GTO, gitu. Ya neraka mulu saya. Masuk tol rodanya muter. Apa saya berhenti aja di Muflihun ya? Ngeri saya sedali. Ini kan nggak begitu-begitu amat itu agama. Ini kendala kita. Orang ngomong sembarangan tentang agama, jadi sengsara semua orang. Enggak begitu. Orang duit masjid aja di bank. Duit itu banyak. Kayak begitu. Enggak kayak begitu. Kita harus pahami. Riba, udah ayatnya jelas. Bank ini tidak ada di zaman Rasul. Bank ini enggak ada zaman sahabat. Bank ini enggak ada di zaman madhab 4 yang dijamakan al-bunuk. Sehingga ulama ini mencarikan payung nih kemana ini. Sesuai dengan kaidah di dalam kitab Qawaidul Ahkam li Masal Anam itu dijelaskan oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Dan banyak ulama menulis. Dan kita, Imam Suyuti dalam Masbah Nadhair dan NU, setiap muktamar itu bakal muncul ada halal haram dan ada subhat terkait dengan bunga bank. Cuman saya mau meluruskan maksud saya terkait bank. Ada orang, saya mau pokoknya haram. Kata saya, nggak apa-apa. Itu bagus. Pendapat haram. Saya tanya, terus Anda nabung di bank tuh. Bunganya buat siapa? Karena itu ada bunga. Ente kan deposit, duitnya banyak. Kata saya, habis jual tanah di PIK, ya kan? Saya bilang, terus itu lebihnya buat siapa? Begini Pak Haji, duitnya saya bagi ke teller bank. Saya nggak bawa pulang. Saya bilang, Anda ini umat Nabi Muhammad paling jahatnya umat. Kata kita gitu. Dia marah, jahat di mana? Anda ogah masuk neraka, tapi saudara Anda muslimnya kerja di bank, Anda biarkan masuk neraka. Dan Anda nggak benar. Anda doang pengen masuk surga. Baru dia melotot. Ada aturannya kalau Anda mengharamkan aturannya begini. Semuanya ada. Islam. Dan ini yang terjadi. Padahal bangun masjid ini pakai bank juga. Ininya, semennya. Kita kira kalau beli semen tuh, kan kita mau cash ya sama toko bangunan ya kan. TB, itu bagus kita kata. TB Putrajaya, toko bangunan maksudnya. Tapi itu bagus. Dia kata, itu kitanya cash, tapi itu toko bangunan tuh, kontaineran kira-kira duitnya pakai bank, apa cash? Kira-kira. Lah pakai bank, riba lagi. Kan kencing itu. Ya najis, ya kita juga najis juga turunannya. Enggak kayak gitu-gitu amat. Kita nggak bisa haji. Tanya sama yang haji, nyetornya kemana? Ke bank, riba lagi. Kita jangan haji. Begitu. Udah susah hidupnya. Enggak kayak begitu. Nah ini nih banyak muslim yang berhenti dari bank. Ujungnya jualan cilok. Punya ilmu jualan cilok juga kagak. Begitu. Ujungnya kagak laku, berhenti banyak-banyak. Sampai saya tanya. Kata kita punya teman. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini sudah mengikuti manhaj syariah. Kata kita cakep, jempol 2 saya enggak jempol 1. Saya kata cakepnya, apa manhaj syariah? Saya berhenti dari kerja di bank. Oh begitu. Jadi enggak benar, baik. Saya tanya, abang nih kerjaannya apa sekarang? Saya sekarang Pak Ustadz jual beli mobil. Jual beli mobil. Saya kalau beli mobil sama abang, duit saya digondol-gondol. Enggak, ini nomor rekeningnya. Ini bank juga kata saya. Ini riba juga. Dia bingung gelengnya. Terus gimana? Nah, jadi maka kita kudu duduk belajar dah sama ulama-ulama NU. Di Indonesia ini udah ulama Muhammadiyah banyak ulama-ulama. Belajar biar jangan dari YouTube. Duduk supaya kita jangan sampai salah. Kita ini banyak udah ditipu orang bayar listrik pakai bank. Pakai bank nggak sih? Cash.
Iya pakai bank lah. Ente sih naruh di loketnya masukin ke bank juga. Begitu riba lagi. Jadi riba mulu ini. Begitu. Emang kayak begitu. Wis nanti kalau pengen ngaji begitu, satu duduk kita urai tentang al-bunuk fil Islam, hukum perbankan. Begitu. Itu banyaklah ada kiai dari Sukabumi, Ahmad Maki dari Tipar, itu nulis juga buku. Udah banyaklah ulama-ulama. Jadi biar kita duduk persoalan yang bagaimana ini. Singkatnya, kalau kami ini ikut kredit produktif, silahkan. Kalau kredit konsumtif, tidak bisa. Begitu. Kurang lebih demikian. Wallah alam.